Banyak yang nyinyir ya setelah Pak Prabowo ini dilantik dan Mas Gibran 20 Oktober kemarin. Kok nggak langsung kerja, malah pembekalan di Akmil Magelang, guys. Padahal itu juga nggak pakai duit negara ya, nggak pakai APBN, pakai duitnya Pak Prabowo sendiri gitu ya. Tapi dibalik itu semua, aksi senyapnya Pak Prabowo membongkar mega korupsi, guys. Dari Markus, terus keran impor gula, disikat abis. Wow, mungkin banyak juga yang kaget ya, termasuk gua ya. Ya udah, langsung aja kita lihat video-video para warganet yang kaget, sekaget-kagetnya lihat kinerja Pak Prabowo, guys. Langsung aja kita sikat sama gua Bang Bar. Jangan lupa di like dulu video kali ini. Let's go, guys. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu, tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep, terus juga vonis buat yang korupsi soal gula, terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir, ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way gue nggak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia, anjir era kayak gini yang kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang tuh dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggotanya yang bermasalah. Terutama yang lagi ramai itu di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral anjir. Sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus pokoknya. Gerindra siapapun kalian, nyala. Semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Ini belum ada seminggu dan setiap gue ngeliat beritanya gue selalu kayak gini nih ekspresi gue nih. Hah? Gila. Keren banget, parah. Menyala presidenku, Pak Prabowo, Mas Gibran. Belum ada seminggu udah banyak banget ini gebrakannya. Indonesia bebenah ini ya, bersih-bersih nih. Kasusnya Ronald Tanur, 3 hakim diberhentikan langsung oleh Pak Prabowo. Ternyata mereka ini menerima suap. Terus para menteri digembleng dulu tuh ke Akmil Magelang. Terus kalian udah nonton sidang kabinet perdana? Nonton dulu. Menyala. Menyala. Pokoknya buat Bapak semoga sehat selalu, panjang umur. Saya yakin negara Indonesia bisa jadi negara maju. Dan saya mendukung penuh, saya doain supaya apa yang Bapak cita-citakan untuk negara kita Indonesia itu bisa terwujud semuanya. Udah sekarang gak usah lagi tuh ada anak jenderal, anak abah, apalah itu udah penyakit hatinya ilangin. Kita harus dukung penuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita lagi bebenah nih, beres-beres negara. Kita juga sebagai rakyat ikut bebenah, terutama di SDM-nya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus terima. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari Indonesia. Thank you. Lo udah denger belum konspirasi soal kenapa tiba-tiba banyak koruptor ya ketangkep saat Pak Prabowo mulai menjadi presiden? Jadi, katanya Pak Jokowi adalah timnya Pak Prabowo yang bertugas untuk mengumpulkan data soal circle para koruptor. Di mana data-data ini akhirnya diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai misi keberlanjutan pemberantasan para koruptor. Nah, karena Pak Prabowo lebih disegani sebagai pemilik partai, maka ia memiliki kuasa penuh untuk menuntaskan misi ini. Yang mana artinya Pak Prabowo dapat melakukan gerak cepat dan senyap tanpa adanya intervensi politik. Dan plot twistnya, untuk mengecoh para koruptor saat kampanye, Pak Prabowo membangun kesan gemoy yang bahkan ia tidak menekankan akan memberantas para koruptor di hari pertamanya menjabat. Begitu dan menang, katanya selama ini Pak Prabowo yang merencanakan sebuah misi ini. Bahkan Pak Jokowi hanyalah bagian dari tim merah putih. Kalian udah tahu kan Prabowo baru beberapa hari dilantik udah pada ketangkep aja nih. Ini dia. Ditangkapnya Pak Tom Lembong atas dugaan kasus korupsi impor gula bikin orang-orang terkejut dan ramai di media sosial. Karena memang Pak Tom Lembong ini sosok yang sangat berpengaruh di kubunya Abah Anies pada saat Pilpres kemarin. Dan buat anak-anak Abah yang bilang bahwasannya penangkapan Tom Lembong ini sebagai penjagalan, kalian mending baca artikelnya full. Dimana intinya Tom Lembong ini terkena kasus dugaan korupsi terkait perizinan impor gula yang menyebabkan negara rugi sebesar 400 miliar rupiah. Lantas ada juga nih netizen yang berteori jangan-jangan selama ini Jokowi itu
itu mengumpulkan bukti-bukti dan memecat beberapa orang yang tidak beres. Kemudian Gibran sebagai cawapres di Pilpres kemarin ngesepil nama Tom Lembong. Dan yang gak lebih masuk akal lagi kok bisa angka 400.000 roti Kaisang Erina bisa pas dengan angka 400 miliar dari Tom Lembong ini. Yang tentunya ini kemudian menjadi konspirasi kok bisa pas gitu loh. Dan kemudian saat inilah peran Prabowo yang sangat sentral. Karena sebelumnya Prabowo ini juga sudah bilang ya, beliau tidak pernah gentar menghadapi koruptor. Nah kalau seorang Presiden Prabowo sudah bilang seperti ini, siapa yang berani coy? Bahkan ex pejabat MA yang tiba-tiba ketangkap di mana ditemukan uang hampir 1 triliun di rumahnya, itu kan sebenarnya perlu keberanian yang sangat tinggi untuk mengungkap kasus sebesar itu guys. Ya kapan lagi kan, mumpung backingannya Presiden Prabowo nih coy. Belum ada 1 bulan Pak Prabowo menjabat jadi presiden, udah banyak banget para koruptor yang ketangkep. Apa nggak menyala tuh presidenku? Pantes aja Pak Prabowo banyak yang ngebenci, karena gebrakannya nyata banget guys dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu sama sekali. Di awal masa jabatannya ini udah banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Contohnya kayak PT Aset Pasifik korupsi Duta Palma Group, Kades dan Sekdes yang korupsi sampai 780 juta, 3 petinggi waskita yang korupsi sampai 1,3 T, 2 ASN Sumbar yang korupsi sampai 27 miliar, lalu Kades Kerinci dan Kepala Yayasan di Lampung guys. Dan yang masih hangat nih, mantan Hakim Agung yaitu Zaraf Richard yang menerima suap 5 miliar dari kasus Ronald Tanur, sampai waktu itu tuh Ronald Tanur bisa bebas guys dari hukumannya. Dan di hari yang sama 3 hakim PN Surabaya juga ditangkap karena dugaan atas menerima suap terkait kasus yang sama. Tak hanya itu guys, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga ditangkap dalam dugaan kasus korupsi impor gula senilai 400 miliar guys. Oh iya, Tom Lembong ini juga kemarin jadi tim sesnya Aba Anis loh. Gimana nih menurut kalian anak-anak Aba? Bener-bener dah, berarti Pak Prabowo ini ingin menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Setiap tindakan hukum yang diambil adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada kompromi bagi para koruptor. Ia menyadari bahwa korupsi adalah salah satu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia guys. Wah bener-bener gak sabar banget nih lihat Indonesia ke depannya kira-kira bakal jadi apa nih kalau tanpa koruptor. Nah buat koruptor-koruptor yang belum ketangkep, kalian tunggu giliran aja sih. Tunggu giliran bener-bener. Kita kasih JJ dulu guys, biar yang gak seneng makin panas. Maling-maling, Yoi. koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Sikat Pak Prabowo. Kita dukung. Ketar-ketir nggak bosku para koruptor. Lur, kalian sadar nggak? Beranda kalian itu dipenuhi dengan berita tentang penangkapan korupsi. Ini sih Pak Prabowo ya, terlalu sat-sat. Belum aja genap seminggu menjabat resmi menjadi presiden, tapi sudah bersih-bersih para tikus berdasi loh. Kasihan amat ini ya era Prabowo para koruptor. Kita baca berita yang pertama. Korupsi dana bansos di Desa Sipi, Kejari Donggala, tetapkan 3 tersangka. Amazing. Ini mantap ya. Tikus berdasi saatnya kita buatkan tempat yang terindah di dalam jeruji besi. Kejar terus sampai lubang tikus. Kedua, Kejari Lahat menerima pelimpahan barang bukti beserta 6 orang tersangka kasus dugaan korupsi izin tambang di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil audit Bapak RI, kerugian negara lebih dari 488 miliar. Wedian duit sakmono tanggo urip, 7 turunan lak yo entek ngono kok dikorupsi wong wedok. Ngono rupane to cocok iki dilebokno lubang buaya pisan. Kerugiannya gede-gede guys. Nah, kita skip lagi berita yang ketiga dari Liputan 6. Kasus korupsi lahan porotan negara rugi 223 miliar. 5 tersangka ditahan gendeng korupsi. Duitnya rakyat kok dienggo bancaan para koruptor toh. Tapi untungnya presidenku Pak Prabowo ya toh. Jadi kerjane mak sacet ngono. Padahal udah jadi terdakwa tapi masih ngaku difitnah guys. Ini beritanya ya. Baca walah kesuwen pokoke. Wakeh iki para koruptor dino iki lho. Rugikan negara 27 miliar. 2 orang ASN ATR BPN ditangkap Kejati Sumbar. Walah ini sih kerjaannya Mas Bobi setelah masuk ke istana. Amazing pokoknya ya.
Nah, terus lagi saat Kejagung tunjuk tumpukan Rp 450 miliar kasus pencucian uang. Walah butuh berapa geligen deterjen ya untuk mencuci duit segitu banyaknya 450 miliar. Gendeng. Terus yang paling heran, yang kalian nggak sadari, mulai kemarin itu iklan judol di media sosial apapun itu sudah lenyap ya. Apa kalian sudah mengkeret ya melihat pimpinan era Prabowo ini nggak pandang bulu itu siapapun yang berbuat ya toh tindak kejahatan bakal dingin. Wis josi presiden piye iki tikus berdasi yang masih berkeliaran, jantung masih amankah? Tolong tulis di kolom komentar kalau kalian termasuk anaknya para tikus berdasi. Segeralah untuk melarikan di keluar negeri. Yuk, aman opo ora kowe? Itu deh guys, gimana menurut kalian? Apakah ini akan terus berlanjut? Pembongkaran korupsi selanjutnya, gua sih yakin ya, nggak akan berhenti di sini. Pasti akan banyak lagi kasus-kasus yang dibongkar. Gua harap semua jajarannya tegak lurus sama Prabowo, semua kompak untuk membongkar di semua instansi-instansinya, dan kompak untuk selalu membongkar semua kebusukan-kebusukan para oknum-oknum koruptor ini guys. Jangan pernah takut dan kita harus selalu dukung. Thank you guys. Assalamualaikum. Peace.